Kalau misalkan mau minum kopi, silakan minum kopi. Mau minum air putih juga boleh. Oke, sebelum kita mulai, saya mau minta tolong sama PJ kelas untuk pimpin doa supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar hari ini dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan saya juga bisa mendapatkan pelajaran kemudian sejarah dan perkembangan mikrobiologi, kemudian cabang ilmu mikrobiologi dan kaitannya dengan cabang ilmu lain, serta klasifikasi dan nomenklatur dalam mikrobiologi. Jadi nanti pada saat kita belajar hari ini, mungkin saya akan mereview sedikit tentang materi biologi sel, misalkan tentang bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, mudah-mudahan kalian masih ingat gitu ya. Kita review sama-sama. Nah, definisi. Ini kalian bisa buka Menti nggak? Tunggu sebentar. Mentimeter. Kalian bisa buka Mentimeter nggak? Sebentar, saya coba sekarang buka dulu Mentimeter. Bisa buka Mentimeter gitu. Oke. Udah bisa buka? Udah bisa ya? Oke, sudah bisa buka, maka sebentar. Oke, sudah bisa buka Mentimeter, maka saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, ini sebentar. Dari sini aja. Oke. Nah, kata apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang istilah mikroba? Nah, sekarang kalian buka Mentimeter, gunakan kode ini, 1372455. Coba, boleh? Silakan kalian isi pertanyaan di situ. Kata apa? Kodenya berubah ya. Kodenya ini saya iniin dulu. Share. Oke, ini kodenya ini. Kodenya saya share di chat. Itu kodenya. Sudah bisa? Sudah bisa ini kok. Bisa sih. Sudah bisa belum, Nak? Sebentar. Kalian udah bisa buka belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nih kita lihat. Mana jawabannya?
Belum keluar. Silakan kalian tulis apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang istilah mikroba. Ketik apa yang kalian yang ada dalam pikiran kalian jika kalian mendengar kata mikroba. Pertanyaannya beda, Bu. Ibu mohon maaf, pertanyaannya beda. Iya Bu, pertanyaannya beda Bu. Belum ada yang masuk. Nah, satu orang, makhluk kecil. Yang slide pertama. Sebentar. Pertanyaannya beda. Iya Ibu, kalau di kami itu pertanyaannya sebutkan produk farmasi yang menggunakan mikroba Ibu. Sebentar. Udah? Masih pertanyaan yang mana? Sudah berubah Ibu. Apa yang terlintas Bu? Apa yang terlintas? Oke, silakan dijawab. Nah, nih jawabannya. Mikroba, mikroorganisme, makhluk hidup dengan ukuran kecil, bakteri, mikroskopik, organisme yang sangat kecil, makhluk kecil berukuran sangat kecil, virus. Ayo, siapa lagi? Apa? Bakteri, itu yang paling banyak ya. Bakteri, virus, mikroorganisme, jamur, apa lagi? Nah, ini betul semua nih, makhluk kecil, organisme. Wah, itu induknya tuh, organisme itu induknya. Organisme hidup. Ada organisme tidak hidupkah? Organisme mikroskopik. Tak kasat mata. Waduh, goib. Hewan yang berukuran makhluk terkecil. Oke, makhluk yang kecil, paling kecil. Bermanfaat. Oke, jamur. Ada lagi? Masih ada? Oke, itu kira-kira gambaran kata yang terlintas di kalian. Sebagian besar, betul ya, sebagian besar benar. Apa itu mikroba? Nah, sekarang kita lihat secara textbooknya, apa itu mikroorganisme atau mikroba? Nah, ini berdasarkan textbook. Bahwa mikroba itu adalah organisme yang sangat kecil yang biasanya kita perlu pakai mikroskop untuk lihat. Jadi, memang tadi benar ya, tak kasat mata, artinya nggak bisa dilihat secara langsung. Bukan artinya nggak bisa dilihat sama sekali, enggak. Tapi tidak bisa dilihat secara langsung. Perlu pakai alat bantu. Biasanya itu adalah mikroskop. Itu ukurannya sangat kecil. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam mikroorganisme ini atau mikroba ini? Mikroorganisme atau mikroba ini termasuklah di situ bakteri, virus, fungi, helminth atau cacing, protozoa, dan alga. Jadi, secara umum ada 6 yang masuk ke dalam kategori mikroorganisme. Bakteri, virus, jamur, cacing, protozoa, dan alga. Nah, kemudian apa? Sekarang kita mau tahu nih, kalau mikroba itu tadi adalah makhluk hidup atau organisme yang sangat kecil. Nah, kalau mikrobiologi, mata kuliah kita hari ini, apa sih artinya mikrobiologi? Nah, mikrobiologi ini adalah studi atau ilmu tentang organisme yang sangat kecil, yang untuk melihatnya itu perlu pembesaran. Ya, jadi ilmu
mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang untuk lihatnya itu perlu alat bantu. Atau organisme ini disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme. Nah, kalau mikroba atau mikroorganisme ini adalah makhluknya, sedangkan mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajarinya. Mempelajarinya tentang apa? Tentang semua hal. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan si mikroba ini. Mulai dari ciri-cirinya, klasifikasinya, kegunaannya, cara mengidentifikasinya, pertumbuhannya, manfaatnya, kerusakan yang ditimbulkannya, itu semua mikrobiologi. Ya, itu semua mikrobiologi. Gitu. Nah, mikroorganisme atau mikroba itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita di dunia farmasi. Kelihatan ya, sorry. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai farmasis atau sebagai gitu. Sorry. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita di dunia farmasi. Sebentar, saya salah share. Nah, tapi keberadaan mikroorganisme ini dalam dunia farmasi itu ada benefit, ada manfaat, dan juga ada problem. Jadi, ada mikroba yang bermanfaat bagi kita, dan ada mikroba yang malah menimbulkan masalah bagi kita. Tapi peran kita tetap diperlukan dalam mencegah masalah ini, misalkan, atau dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh mikroba ini, terutama di bidang kesehatan. Nah, apa aja manfaat atau kegunaan dari mikroba di farmasi ini? Yang pertama itu antibiotik. Antibiotik. Siapa yang tahu apa hubungan antibiotik ini dengan mikroba? Kenapa malah mikroba di sini bermanfaat untuk antibiotik? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Hah? Antibiotik pertama yang dibuat oleh manusia itu berasal dari apa, Nak? Dari mikroba. Apa, Nak? Penisilin. Penisilin itu dari apa, Nak? Jamur. Googling, coba deh. Googling. Penisilin dari mana? Coba semuanya googling, ayo. Penisilin. Dari jamur, Bu. Jamur apa? Jamur Penicillium notatum. Jamur Penicillium notatum. Dari Penicillium Notatum, Ibu. Jadi jamur. Makanya jamur ini kan masuk mikroba ya, masuk mikroorganisme. Makanya mikroorganisme ini sangat penting karena malah penemuan antibiotik penisilin itu dari jamur Penicillium. Jadi sangat bermanfaat bagi kita. Nah, selain untuk antibiotik ada juga yang lain. Rekombinan DNA itu dari E. coli ya. DNA rekombinan itu yang pertama kali itu dari bakteri Escherichia coli. Nah, itu perkembangan teknik DNA rekombinan. Itu dari E. coli dulu. Kemudian itu terkait dengan bidang kita ya, bidang farmasi. Nah, belum lagi ada enzim-enzim yang dihasilkannya. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Terus vaksin dari virus yang dilumpuhkan, virus yang dimatikan. Itu kan bermanfaat sekali bagi kita. Nah, terus ada dari segi
makanan, fermentasi, tempe, ya, makanan-makanan lain, banyak sekali yang merupakan hasil kerja dari mikroorganisme. Nah, itu benefitnya. Kemudian apa problem atau kerusakan yang mungkin ditimbulkannya? Kontaminasi. Jamur, selain dia bermanfaat tadi, ternyata dia juga bisa menyebabkan kontaminasi. Banyak sekali jamur-jamur yang malah menyebabkan keracunan, malah menyebabkan toksik. Bakteri juga seperti itu. Bakteri-bakteri yang bermanfaat, tapi juga ada bakteri-bakteri yang jahat, bakteri yang malah membuat kita infeksi. Virus juga seperti itu. Coronavirus, itu kan virus hampir semua virus itu menimbulkan harmful effect. Tapi di sebalik harmful effect-nya itu kita bisa membalikkan keadaan dengan pembuatan vaksin tadi. Virus corona bisa menyebabkan berbagai macam efek, tapi dengan teknik yang ada, dengan teknologi yang ada, virus itu dilumpuhkan, virus itu diedit, kemudian bisa jadikan vaksin. Nah, itu adalah manfaat dan juga problem yang bisa ditimbulkan dari mikroorganisme. Jadi, penting sekali kita belajar mikrobiologi ini, apalagi zaman sekarang nih. Kayaknya semenjak corona ini, mikrobiologis itu jadi satu pekerjaan yang terkenal sekali, virologi gitu ya, yang virolog itu udah mulai naik daun sekarang. Mikrobiologis juga naik daun sekarang. Nah, sekarang balik lagi ke Menti. Balik lagi ke Menti ya. Balik lagi ke Menti. Silakan sebentar. Saya share dulu. Kodenya beda. Ternyata kodenya nggak bisa di-copy. Sorry, salah. Mana tadi? Oke. Ini. Silakan diisi, sebutkan produk farmasi yang kalian tahu yang menggunakan mikroba, vaksin, organisme terkecil. Oh, salah ya tadi ya. Yakult, Oncom, Tape gitu. Produk-produk yang lain boleh makanan, boleh obat, boleh minuman, keju, minuman, antibiotik, obat tradisional. Obat tradisional apa? Nata de coco. Salep. Ini menarik ini pilihannya. Salep. Salep apa yang pakai mikroba? Saya mungkin nggak tahu ya. Ada ya salep pakai mikroba? Oke, ini udah benar semua. Kecap, betul sekali, kecap. Vitamin. Oncom, betul ya. Terasi. Oke, mostly benar ya. Cuman tadi menarik ada yang tulis salep. Salep apa pakai bakteri, pakai mikroba nak. Salep, saya googling bentar. Ada ya salep yang pakai mikroba? Salep untuk itu. Maksudnya apa? Mungkin maksudnya apa ya? Ada yang paham nggak maksudnya? Mungkin salep yang ada antibiotiknya, Bu. Salep yang ada antibiotik.
Mungkin ya. Tapi antibiotik juga nggak semua antibiotik juga ya berasal dari mikroba ya. Antibiotik yang berasal dari mikroba itu contohnya penisilin gitu. Tapi mostly sudah benar ya. Mostly sudah benar. Ibu, tadi saya sempat Ya. searching kayaknya ada salep penisilin deh. Ya, berarti itu maksudnya mungkin ya, salep penisilin mungkin. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi Menti sudah. Nah, itu tadi beberapa penerapan mikrobiologi, manfaat dan juga kerusakan yang mungkin ditimbulkannya. Nah, sekarang apa aja sih mikrobiologi ini dia akan berkaitan dengan apa aja sih gitu. Nah, dia berkaitan dengan imunologi. Ada yang namanya public health microbiology and epidemiology. Jadi pengembangan ilmu mikrobiologi ini macam-macam. Ke imunologi iya, ke public health microbiology and epidemiology juga, ke food, dairy, and aquatic microbiology juga ada, khusus untuk mempelajari tentang mikrobiologi yang ada pada makanan, susu-susuan gitu ya, dairy, ataupun aquatic. Kemudian ada agriculture microbiology, ada bioteknologi. Nah, ini yang sekarang naik daun. Ini bioteknologi. Disinilah orang-orang pintar membuat vaksin, misalkan gitu. Kemudian ada genetic engineering and recombinant DNA technology. Ini juga advanced technology ya. Ini teknologi-teknologi yang maju gitu. Nah, ini adalah pengembangan dari mikrobiologi. Macam-macam. Ada banyak sekali ilmu yang terkait dengan mikrobiologi. Nah, selain itu, cakupan-cakupan mikrobiologi itu juga mencakup tadi bakteriologi, berarti kita belajar tentang bakteri. Ini cabang-cabangnya ya. Kemudian mikologi, berarti kita belajar tentang jamur. Protozoologi, kita belajar tentang protozoa. Virologi, kita belajar tentang virus. Parasitologi, kita belajar parasit. Nah, kelima ini masuk dalam RPS kita. Jadi ini basic mikrobiologinya. Mikrobiologi paling enggak harus belajar tentang ini. Kecuali protozoa. Protozoa ini kita enggak masukin dalam RPS. Nah, selain itu ada juga lebih spesifik lagi kita belajar tentang psikologi or algologi, ini alga. Kemudian microbial morphology, kita belajar morfologi mikroba. Kemudian kita belajar fisiologi mikroba, taksonomi, ini genetik, ini ekologi. Nah, ini tidak secara spesifik kita belajar. Karena ini sudah cukup dalam. Ini mungkin orang-orang yang ngambil nanti S2-nya mikrobiologi, maka mungkin akan belajar ini. Atau teman-teman di biologi, di jurusan biologi akan belajar ini insya Allah. Tapi kalau kita untuk farmasi kita fokus pada yang 4 ini. Yang ini, ya. Nah, ini cakupannya. Nah, kemudian ada profesi-profesi yang berkaitan dengan mikrobiologi yang sekarang tentunya semakin banyak didengar oleh masyarakat. Yang pertama mikrobiologis. Yang pertama adalah mikrobiologis. Artinya mikrobiologis, ahli-ahli mikrobiologi. Ahli-ahli mikrobiologi ini akan mempelajari semua aspek tentang mikroba, mulai dari genetiknya, fisiologinya, karakteristiknya, perkembangannya, pertumbuhannya, dan kegunaannya. Nah, kemudian mikrobiologis ini ada lagi spesifikasinya. Ada yang namanya pharmaceutical microbiologist. Nah, disinilah peran kita. Pharmaceutical microbiologist. Nah, kalau pharmaceutical microbiologist itu lebih spesifik untuk menggali dan mengembangkan obat-obat baru dari sumber-sumber dari mikroba. Jadi bagaimana menggunakan mikroba ini untuk pengobatan. Jadi misalkan vaksin tadi ya, itu pharmaceutical microbiologist. Vaksin misalkan, atau dari jamur untuk antibiotik,
dan lain sebagainya. Itu pharmaceutical microbiologist. Jadi ahli-ahli mikrobiologi yang memang mendedikasikan penelitiannya untuk menemukan dan mengembangkan obat baru yang berasal dari mikroba. Nah, selain itu yang lainnya ada geomicrobiologist, ini fokus pada terkait dengan geologi, terkait dengan unsur-unsur kebumian gitu ya. Nah, kemudian ada marine microbiologist, ini juga bagus kalau menurut saya ya. Jadi ini adalah mempelajari tentang mikroba-mikroba yang ada di marine, yang ada di lautan. Terus nurse epidemiologist, nah ini mereka lebih nurse atau perawat yang mendedikasikan dirinya untuk penyakit-penyakit infeksi. Dan terakhir ada astrobiologist. Jadi ini astro ya, jadi dia di luar angkasa. Jadi biasanya ini yang bekerja di NASA seperti itu ya, mereka akan belajar tentang organisme-organisme di luar angkasa, dan ini bagus banget kalau menurut saya. Gitu. Ini profesi-profesi yang berkaitan dengan mikrobiologi. Jadi kita farmasi itu cenderung di sini. Pharmaceutical microbiologist. Jadi tugas kita sebagai farmasis adalah menemukan, menggali, mengembangkan obat-obat baru yang sumbernya dari mikroba atau mikroorganisme. Makanya kita perlu sekali belajar mikrobiologi biar tahu gimana gitu. Nah, ini sejarah perkembangan mikroba. Ini mikroba ini sudah billions of years ago. Jadi sebelum kita muncul, si mikroba ini udah duluan, gitu ya. Si mikroba ini udah duluan muncul. Jadi makhluk mikroba ini lebih duluan ada dibandingin kita. Jadi udah billion years ago. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih jauh sejarahnya. Pokoknya ini aja udah 14 billion years ago. Jadi sudah sangat lama perkembangan atau perkembangan mikroba ini. Jadi pada saat awal bumi dibentuk, mereka udah ada, gitu ya. Air dulu, kemudian dari air baru mereka muncul mikroba ini. Gitu. Nah, baru kita setelah 13 tahun berikutnya baru kita muncul. Ya. Jadi mereka duluan, senior. Jadi mikroba ini senior kita di bumi. Nah, kita masuk pada struktur. Ini udah kita pelajari. Struktur mikroba. Ayo, ulang lagi deh. Coba siapa yang bisa menyebutkan gimana struktur mikroba? Ayo, biosel nih, biosel. Bakteri dulu deh. Yuk. Struktur bakteri. Kan kita udah belajar biosel. Yuk. Ayo, apa ayo? Silakan. Apa? Dinding sel. Apa, Nak? Dinding sel. Dinding sel. Ya, dinding sel itu yang pasti ya. Dinding sel itu yang dimiliki oleh siapa? Bakteri. Nanti yang lain baca lagi untuk struktur sel. Struktur bakteri paling tidak ya, harus diingat. Nah, ada sel. Kita bicara tentang sel dulu. Ada prokariot dan eukariot. Apa bedanya prokariot sama eukariot? Prokariot tidak punya membran inti, Bu. Kalau eukariot? Eukariot punya membran inti. Yes, betul ya. Jadi prokariot itu nggak ada nukleusnya, dan eukariot itu ada nukleusnya. Nah, yang biasanya yang ada sel dinding sel ini adalah si bakteri. Nah, kalau virus, nah ini bedanya. Ini secara garis besar. Ya, secara garis besar, kalau virus itu aselular. Artinya dia bukan sel.
Nah, karena ini sekarang kita lagi masih dalam masa pandemi, ada COVID, maka virus ini menjadi terkenal. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu bahwa virus ini dia antara makhluk hidup dengan tidak, gitu ya. Dia aseluler, nggak ada selulernya, nggak ada selnya. Jadi kemampuan hidupnya itu tergantung pada makhluk hidup. Ya, kalau misalkan dia tidak menempel di makhluk hidup, maka dia nggak bisa hidup. Nah, makanya kalau untuk selama virus corona ini kan cuci tangan, harus membersihkan permukaan, ya. Kenapa? Supaya dia nggak bisa nempel di makhluk hidup. Nah, virus itu bisa bereplikasi atau bisa hidup itu kalau ada makhluk hidupnya, seperti kita, gitu ya, atau makhluk hidup lainnya. Nah, gitu. Nanti kalian akan belajar di bagian virologi bagaimana proses kehidupan dari virus ini. Nah, kalau untuk jenis-jenis mikroba itu ada macam-macam, ada bakteri, ada mukor, itu jamur-jamuran, ada amuba, itu contohnya protozoa yang C ini. Nih, C, protozoa, ini mukor, ini adalah jenis jamur. Kemudian ada D, ini adalah alga, Volvox, dan E, ini adalah virus HIV. Ini adalah virus HIV. Ini adalah jenis-jenis mikroba, contoh-contoh mikroba. Nah, ini semua diambil dari mikroskop, ya. Nggak bisa kita lihat langsung, makanya perlu mikroskop. Ini contohnya. Ini adalah contoh bakteri, yaitu bakteri Haemophilus influenzae yang menyebabkan pneumonia. Ini adalah mukor. Mukor ini kita lihat ada sporangianya, ada filamen-filamennya, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari mikroba. Itu. Nah, ukuran-ukuran mikroba ini nggak kelihatan jelas nggak ya? Kelihatan jelas nggak? Nggak ya? Sangat kecil sekali. Ini HIV 70 nanometer. Herpes 100 nanometer. Pox virus 200 nanometer. Ini bakteri. Ini virus kecil banget. Ini bakteri. Kokus, bakteri kokus yang bentuk kokus ini, bentuk rods 5 mikrometer. Ini jamur. Jamur ada 20 mikrometer. Protozoa ada yang 50 mikrometer, 200 mikrometer, dan ini lalat. Jadi sangat kecil sekali. Makanya kita perlu alat bantu untuk bisa melihatnya. Ini dimensinya. Sangat kecil sekali. Dibandingin, lihat ini DNA molekul itu 2 nanometer. Sedangkan virus itu 10 nanometer. Berarti sangat kecil. DNA kita aja 2, virus itu ada yang 10. Jadi 5 kali lebih besar daripada DNA kita. Sangat kecil sekali. Makanya dia bisa masuk ke tubuh kita dengan cepat. Karena ukurannya kecil. Gitu ya. Nah, mikroba ini kan udah ada ya di bumi semenjak 14 juta tahun yang lalu. Nah, mereka ternyata memiliki peran yang sangat penting di bumi ini. Ini kita sebut dengan aliran energi dan nutrisi. Peran mikroba pada aliran energi dan nutrisi ini sangat mempengaruhi ekosistem di bumi. Jadi walaupun ukurannya kecil, tapi perannya sangat besar di bumi ini. Contohnya aja, fotosintesis. Konversi dengan menggunakan energi matahari untuk merubah CO2 menjadi materi organik. Ini adalah pekerjaan alga hijau yang ada di danau misalkan. Nah, mereka itu sangat penting dalam proses fotosintesis. Ya. Karena mereka mampu mengkonversikan energi matahari untuk merubah CO2 menjadi material organik. Kalau misalkan udah nggak ada mereka, kacau deh itu ekosistem di bumi. Kan ya?
Kacau ekosistem di bumi. Mereka ukurannya kecil tapi banyak, gitu ya, banyak sekali. Nah, selain itu ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi ini peran mikroba sangat penting. Mereka memecahkan benda-benda yang sudah mati menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi mereka mendekomposisikan benda-benda yang udah mati, makhluk hidup yang udah mati. Bangkai-bangkai yang ada di hutan itu, kalau misalkan nggak ada mikroba, tidak terjadi pembusukan, bayangin deh itu di hutan-hutan itu ada berapa banyak bangkai yang tersisa, kalau misalkan tidak terjadi pembusukan. Ya kan? Makanya mereka, mikroba ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Yang udah mati, ya dibusukkannya dengan apa? Dengan bakteri. Jadi perannya simple, tapi kalau nggak ada dia, kacau. Di kita aja deh gitu. Kalau misalkan kita tidak terjadi pembusukan di dalam saluran pencernaan kita, bayangin itu makanan mau diapain di perut kita. Sisa-sisa makanan mau diapain di perut kita. Ya kan? Nah, makanya perannya itu sangat penting. Walaupun kecil, tapi perannya sangat penting. Jadi mereka menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, bicara tentang mikroorganisme, kita bicara tentang kehidupan. Kehidupan mikroorganisme ini kebanyakan adalah free living. Artinya tidak memerlukan inang. Kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi, dan juga tidak berbahaya dan bahkan sangat bermanfaat bagi kita. Ini kebanyakan. Tapi tetap ada makhluk hidup yang dia nggak free living. Dia memerlukan inang. Contohnya tadi virus. Virus perlu makhluk hidup untuk bisa bereplikasi. Kalau misalkan dia nggak ada tempat hidupnya, ya dia nggak akan bereplikasi. Makanya kalau virus itu nempel di permukaan benda dan kita tidak menyentuhnya, ada jeda waktu, misalkan setelah 2 jam dia akan mati, setelah 4 jam dia akan mati, setelah 9 jam dia akan mati. Ada waktunya dan nggak lama. Gitu. Karena dia tidak bisa bereplikasi. Nah, selain virus, ada juga mikroba-mikroba lain yang dia memerlukan inang untuk hidup dan menyebabkan kerusakan pada inangnya. Nah, kita sebut dia sebagai parasit. Nah, parasit inilah yang menimbulkan masalah buat kita. Gitu ya. Udah dia numpang hidup, terus dibuat rusak sama dia, gitu kan, memang parasit. Parah. Parasit ini sangat parah dan menyebabkan kerusakan bagi kita sebagai inangnya. Gitu. Makanya ada ilmu parasitologi. Yang parasitologi ini adalah salah satunya mempelajari tentang parasit-parasit. Gitu. Nah, bicara tentang mikroba dan kerusakan yang ditimbulkannya, maka kita harus berbicara tentang penyakit-penyakit infeksi. Karena infeksi itu adalah terkait dengan serangan mikroba, infectious. Jadi serangan mikroba. Nah, mikroba menimbulkan penyakit infeksi. Nah, ada istilah patogen namanya. Patogen ini artinya adalah mikroba yang berbahaya. Mikroba yang berbahaya. Mikroba patogen. Nah, hampir 2.000 mikroba dari sekian banyak mikroba, hampir 2.000 yang dapat menyebabkan penyakit dan disebut sebagai penyakit penyakit infeksi, sorry. Nah, penyakit infeksi ini masih menjadi penyakit nomor 1. Penyakit nomor 1 di penyakit paling tinggi lah mungkin ya yang disebabkan oleh makhluk hidup. Jadi ada 10 miliar kasus infeksi per tahun di seluruh dunia dan juga 13 juta kematian karena infeksi per tahun. Infeksinya apa aja? Apalagi sekarang semenjak zaman corona ini udah bertambah lagi mungkin penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Makanya penyakit-penyakit infeksi ini, infectious disease ini selalu menarik perhatian para peneliti. Infectious disease. Nah, saya bicara sedikit, kita di daerah-daerah tropis ini punya satu hal yang menarik perhatian dunia. Kenapa?
Karena penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit di tempat kita ini kayak kayak endemi, penyakit yang memang ada banyak di kita, kayak demam berdarah, malaria, itu kan banyak yang adanya di kita. Adanya di kita, paling di Malaysia yang dekat. Nah, kita tuh menarik perhatian luar negeri banget. Makanya ada namanya tropical disease, tropical infectious disease. Jadi penyakit-penyakit infeksi yang ada di daerah tropis kayak kita. Itu menarik perhatian dunia banget. Dan penelitiannya terus dilakukan, terus berlanjut. Makanya kita penting sekali kita memahami tentang mikroba. Supaya apa? Supaya kita bisa menggali lebih jauh tentang penyakit-penyakit infeksi ini. Ada banyak lagi rahasia-rahasia yang masih terselubung gitu ya di dunia penyakit infeksi ini. Makanya kita sebagai farmasis harus coba menggali lebih jauh lagi. Nah, ini beberapa penyakit infeksi yang diderita oleh kita manusia. Ada influenza, typhoid fever, demam tifoid, campak, HIV, demam berdarah, sigilosis, hepatitis, malaria, tuberkulosis, TBC. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit infeksi. Jadi ada banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba ini. Ini udah tadi sejarah perkembangan mikrobiologi. Oh, belum. Tadi sejarah perkembangan mikroba. Kalau ini sejarah perkembangan mikrobiologi ilmunya. Nah, kalau berkaitan dengan ilmu mikrobiologi itu sudah ada mungkin semenjak 300 tahun yang lalu. Dimulai dari penemuan mikroskop, teknik mikroskopi, metode saintifik untuk penelitian mikrobiologi, pengembangan mikrobiologi kedokteran, dan juga teknik-teknik mikrobiologi. Nah, ini semua penemuan-penemuan di bidang mikrobiologi yang berpengaruh sampai saat ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, kita istirahat sebentar, biar nggak bosan. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Bu. Saya Oki 047. Halo, kedengeran kan, Bu? Kedengeran kan, Bu? Dengar, nak, dengar. Oh, dengar. Saya mau minum dulu Jadi, sambil. Jadi kan kalau misalnya yang tadi kan data kematian yang disebabkan apa tuh tadi virus kan ada misalnya kayak influenza kan. Tadi kata data yang tadi kan 250.000 per tahun ya, Bu ya. Terus kan kalau sekarang ya, Bu, kan masa pandemi gini, di apa tuh kan lagi COVID gini. Kadang orang di internet juga pada kayak gini, Bu, ngebandingin data kematian yang tadi, yang data tabel yang tadi sama kematian COVID. Nah, kan di sini kan saya ngeliat nih data kematian COVID tuh kan 118.000 dibandingin influenza yang tadi 250.000. Nah, kadang orang yang di internet tuh bilangnya bukannya influenza yang lebih apa tuh, yang lebih mematikan, berarti kan kalau misalnya data kematiannya dia lebih tinggi. Nah, itu menjawabnya gimana, Bu? Karena kadang mereka kan juga ngeremehin COVID gara-gara data yang itu. Oh, gitu ya, benar-benar juga ya. Iya, memang ya. Tapi ini sebentar, kita buka dulu data mana tadi data. Influenza itu 3 sampai 5 juta kasus yang parah ya, 3 sampai 5 juta kasus per tahun. Dan kematiannya itu ini per year juga, kalau nggak salah saya 250.000 per year. Influenza ini kalau kita bicara sejarahnya, jauh sebelum-sebelumnya, influenza ini kayak COVID sekarang. Jadi sebelum penemuan vaksin influenza, sebelum kita sudah membentuk herd immunity influenza, orang-orang dulu itu berguguran semua karena influenza ini. Flu Spanyol ya, gitu tuh. Jadi dulunya seperti sekarang, dulunya influenza ini sama kayak COVID sekarang. Tapi karena adanya vaksin influenza, adanya herd immunity yang udah kebentuk karena influenza, makanya sekarang influenza itu dianggap penyakit biasa. Karena
flu doang gitu ya, flu doang. Padahal kalau kita baca sejarahnya, influenza ini kayak COVID sekarang, bikin mati orang cepat. Nah, gitu. Jadi sekarang influenza kan udah lama banget. Influenza-nya udah lama banget. Memang tingkat kematiannya jauh lebih besar dibanding COVID sekarang, Oki. Tingkat kematian influenza ini dulu ya, zaman-zaman tahun 1901 kalau nggak salah saya, atau 1801, saya lupa itu sejarahnya, itu lebih banyak yang meninggal dibandingin sekarang, karena ketidaktahuan, belum berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat itu juga ya, mungkin ya menjadi salah satu faktor, jadi banyak yang meninggal juga. Seiring berjalannya waktu, sudah terbentuk herd immunity, sudah ada vaksin influenza, makanya sekarang yang meninggal karena influenza itu bukan hanya ya, 250.000 itu besar, nyawa manusia juga. Jumlahnya jauh menurun dibandingin dengan kasus influenza yang pertama. Sekarang 250.000 kasus kematian influenza. Nah, kalau kita ngebandingin sama COVID sekarang, itu nggak head to head. COVID-19 baru keluar 2019. Influenza udah ratusan tahun yang lalu. Kalau sekarang ngebandingin jumlah kematiannya, kan nggak head to head ya, nggak sama. Karena kita udah ada herd immunity influenza, kita udah imun terhadap influenza. Kita udah antibody influenza di dalam tubuh kita itu udah kebentuk. Dari umur kita 1 tahun, kita udah mulai pilek, kita udah mulai flu. Udah ada antibody influenza di kita. Kalau COVID, karena baru, kita belum ada imunitas untuk melawan COVID ini. Makanya dia berbahaya. Nanti mungkin beberapa tahun yang akan datang, setelah herd immunity COVID terbentuk, kita akan menganggap COVID itu kayak flu biasa. Gitu. Makanya sekarang sampai kita menuju ke herd immunity itu, makanya sekarang kita wanti-wanti. PPKM jilid sekian lah, vaksin yang dipaksa-paksa vaksin lah, gitu. Itu menuju ke herd immunity itu supaya nanti kita bisa menganggap COVID-19 ini flu biasa, gitu lah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Oki, jawabin gitu ya, Ki ya. Nggak head to head, gitu bilang. Nggak head to head membandingkan influenza yang biasa dengan COVID-19. Influenza itu dari zaman kapan adanya? Ya, kita udah beradaptasi, udah ada herd immunity sendiri untuk influenza. Tapi kalau COVID kan kita belum. Virusnya aja kita baru kenal 2019. Ya, bahkan sama SARS sama MERS aja dia beda. Ya, sekarang udah variannya udah Delta Gamma lagi, macem-macem ya, gitu Ki. Jawabin gitu ya Ki ya. Jadi kalau ada yang bilang emangnya COVID nggak flu biasa? Iya bisa kita anggap flu biasa, tapi nanti setelah herd immunity terbentuk gitu. Makanya vaksin bilang gitu sama yang nanya ya, udah vaksin belum gitu. Gitu ya. Orang siapa itu? Jering Superman is Dead aja udah vaksin, masa dia belum vaksin gitu ya, bilangin ya. Sama siapa aja yang nanyain ke kalian, bilangin gitu. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Ibu, saya izin bertanya. Iya Haris. Haris Antonius Panel 20. Itu kan COVID itu kan coronavirus ya. Terus SARS-CoV-1 itu coronavirus juga, MERS dan lainnya juga itu coronavirus. Kenapa sih coronavirus itu bisa berkali-kali gitu? Bisa infeksi berulang meskipun di satu famili gitu. Virus ini adalah satu makhluk yang luar biasa pinter banget. Jadi dia cepat bermutasi tergantung pada lingkungannya, gitu ya. SARS, MERS sama COVID itu berasal dari satu virus yang sama, yaitu virus coronavirus. Tapi saya lupa itu spesiesnya yang berbeda atau bukan varian, spesies kalau nggak salah ya yang berbeda. Jadi ada struktur-struktur tertentu yang membedakannya. Biasanya itu ada di spike-nya yang berbeda.
gitu. Jadi memang virus-virus ini karena dia bersifat hidup ya, setiap makhluk hidup itu punya kemampuan untuk bertahan hidup, makanya dia selalu melakukan mutasi-mutasi. Makanya ada cepat sekali alfa, beta, gamma, delta, gamma. Cepat sekali dia bermutasi. Kita ketemu coronavirus yang untuk SARS-CoV-2 ini Desember 2019, sekarang Agustus 2019 udah berapa varian yang mereka timbulkan. Udah banyak sekali. Ya, udah banyak sekali varian yang mereka timbulkan. Karena mutasi genetiknya cepat sekali. Mereka bertahan hidup. Mereka mencoba bertahan hidup dengan bermutasi. Gitu. Jadi kita selalu kejar-kejaran sih sama mereka ya. Kejar-kejaran. Udah ketemu vaksin, dia ada varian baru lagi. Vaksin kita ampuh nggak ya gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya nanti dia udah lelah sendiri, kita juga udah lelah sendiri, udah terbentuk herd immunity, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan gitu. Gitu Haris. Jadi ada kemampuan untuk bertahan. Jadi dia melakukan mutasi-mutasi tertentu gitu. Ada spike-nya lah yang diubahnya, apa-apalah banyak macamnya itu, ngubah-ngubah genetiknya. Satu aja materi genetik yang diubahnya udah beda tuh. Luar biasa. Menarik ya kalau kita belajarnya sekarang, karena sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kalian bisa ikut kuliah-kuliah ini di TEDx, di HarvardX. Banyak sekali kuliah-kuliah gratis loh, dari orang-orang pinter di luar negeri itu. Udah belum? Coursera, ikut Coursera nggak? Saya aja ikut Coursera, macam-macam course. Bagus. Macam-macam course yang bisa kalian ambil. Bahkan course-course, saya ada ikut course coding, tapi cuma 1 kali, habis itu saya nggak sanggup, nggak ngerti saya coding. Terus ikut course virologi misalkan, macam-macam course-nya kalau di Coursera, kalau nggak di HarvardX, TEDx, macam-macam. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Karena kalau belajar dari saya aja atau dosen-dosen kita aja sangat terbatas sekali. Makanya kita harus banyak belajar dari yang lain, ya. Gitu. Oke, ada lagi? Saya lanjutin sedikit. Oke. Nah, kita masuk pada perkembangan mikrobiologi. Jadi pada awalnya itu ada teori-teori tentang mikroorganisme atau organisme secara umum, yaitu dengan teori namanya spontaneous generation. Nah, ini mungkin kalian udah belajar waktu SMA ya. Spontaneous generation ini keyakinan umum bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati, katanya. Nah, ini adalah teori pertama yang men-trigger ahli-ahli untuk mengembangkan ilmu mikrobiologi atau ilmu biologi secara umum. Nah, ini adalah teori yang awal muncul. Jadi ada namanya spontaneous generation, artinya makhluk hidup yang makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Kenapa dia bisa menyebutkan seperti ini? Karena dia ngelihat, misalkan nih, di mayat atau di bangkai. Dari bangkai, kemudian tiba-tiba ada belatung. Nah, dari situ muncullah teori bahwa belatung ini berasal dari si benda yang mati tadi. Padahal kan tidak seperti itu ya. Tapi pada saat itu teori ini diterima. Pada saat itu teori ini diterima. Gitu. Jadi sebentar. Nah, kemudian ada baru pada tahun lupa saya itu ada ilmuwan Louis Pasteur. Dia berusaha mematahkan teori tersebut, spontaneous generation, dan membuktikan adanya teori biogenesis. Teori spontaneous generation ini disebut juga abiogenesis ya, abiogenesis. Nah, kalau Louis Pasteur, dia mematahkan teori spontaneous generation ini dengan membuktikan adanya teori biogenesis, bahwa benda hidup hanya dapat berasal dari benda hidup lainnya. Gitu. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Louis Pasteur.
Jadi hebat banget ya Louis Pasteur ini, dia mematahkan teori yang sudah sekian lama diterima oleh masyarakat. Dia bilang, oh nggak mungkin itu. Orang hidup harus berasal dari orang hidup. Gitu. Nah, kemudian ada lagi pada tahun 1600-an, Leeuwenhoek, apa bacanya saya juga nggak tahu nih, Leeuwenhoek mungkin ya, Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dari Belanda. Nah, dia ini yang pertama kali mengamati mikroba hidup. Nah, dia yang pertama kali memunculkan ide mikroskop. Jadi, ada lensa, dia tukang jahit padahal. Lensanya itu, lensa yang biasa dia pakai untuk menjahit, bisa membesarkan sebanyak 300 kali. Nah, dari situ dia baru pertama kali lihat mikroba. Nah, ini mikroskopnya. Jadi dia lihat di sini, taruhnya di sini, nanti akan kelihatan. Ini bentuk-bentuk gambar yang dia lihat, gambar-gambar mikrobanya, gitu. Nah, ini adalah sejarah penemuan dari mikroskop dan teknik mikroskop. Nah, kemudian perkembangan ilmu mikrobiologi naik tingkat lagi dengan ditemukannya metode-metode saintifik. Metode-metode saintifik ini adalah metode-metode yang digunakan untuk bereksperimen untuk membuktikan satu hipotesis. Jadi metode saintifik ini adalah untuk riset, untuk pemecahan masalah. Dari mulai hipotesis sampai membuktikan hipotesis. Nah, ini adalah perkembangan ilmu mikrobiologi. Nah, setelah adanya metode saintifik, mulailah perkembangan mikrobiologi kedokteran. Jadi mulai banyak, karena udah ada metode saintifik, mulai banyak penelitian-penelitian dilakukan. Sampai akhirnya Edward Jenner, dia berhasil menemukan vaksin pertama. Nah, ini adalah gabungan dari ilmu tentang metode saintifik dan juga tentang ilmu mikrobiologi. Nanti kalian bisa baca bagaimana sejarah Edward Jenner bisa menemukan vaksin yang pertama kali. Itu dari sapi ya, yang pertama kali. Nah, dari Edward Jenner tadi makin berkembang lagi penemuan-penemuan di ilmu mikrobiologi. Ada penemuan spora dan teknik sterilisasi. Ada John Tyndall dan juga Ferdinand Koch yang berhasil menemukan teknik sterilisasi. Yang dia menyatakan bahwa adanya panas ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, dia yang jadi itu adalah salah satu teknik sterilisasi. Teknik sterilisasi. Kemudian, kemudian metode saintifik yang tadi ditemukan juga digunakan untuk meneliti endospora dari bakteri. Jadi sangat banyak sekali semenjak ditemukannya metode saintifik, kemudian metode ini diimplementasikan dalam ilmu mikrobiologi, makin banyak penemuan-penemuan lain yang dimunculkan, gitu, ya. Kemudian ada teknik-teknik sterilisasi tadi atau teknik-teknik aseptis. Bagaimana caranya melakukan teknik aseptis? Ini nanti kalian akan belajar dengan Pak Ari, insya Allah. Jadi teknik aseptis ini didasari dari teori bahwa tubuh kita manusia ini adalah sumber infeksi. Maka bagaimana caranya? Kita harus melakukan teknik aseptis supaya tidak terjadi kontaminasi terhadap benda lain. Jadi misalkan Dr. Oliver Wendell Holmes, dia melihat, oh ternyata ibu-ibu yang habis melahirkan itu ada sedikit infeksi. Kenapa ya seperti itu? Oh ternyata dari tangan si nurse, dari tangan bidannya misalkan. Nah inilah yang memunculkan ide bahwa oke, tubuh kita adalah sumber infeksi, lalu kita perlu untuk melakukan teknik aseptis supaya nggak terjadi kontaminasi. Nah, ada juga teori the germ theory of disease. Jadi ini disampaikan oleh Louis Pasteur dan juga Robert Koch yang menyatakan bahwa penyakit-penyakit
itu disebabkan oleh tumbuhnya bakteri di tubuh, bukan karena dosa atau kejahatan-kejahatan yang kita buat. Gitu. Karena zaman dulu, kalau misalkan ada orang sakit, itu dibilangnya, oh itu karena dia jahat, oh karena dia banyak dosanya. Itu zaman dulu, lucu ya kalau kita ingat sekarang. Tapi memang ini memang benar adanya. Zaman dulu, orang bilang kalau misalkan ada yang sakit perut, diare gitu ya, dia bilangnya, oh karena dia makan, karena dia kena sihir, karena dia berdosa dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi dipatahkan teorinya oleh Bapak Louis Pasteur dan juga Robert Koch. Bukan, katanya, bukan karena dosa, bukan karena kena sihir, tapi karena adanya tumbuhnya bakteri di dalam tubuhnya. Nah, ini adalah the germ theory of disease. Ini sebagai pengetahuan kalian saja. Ini Bapak Louis Pasteurnya. Gitu ya. Nah, ini adalah tadi perkembangan ilmu mikrobiologi. Nah, terkait dengan taksonomi atau nomenklatur. Nomenklatur dari mikrobiologi ini hampir sama dengan, tujuannya hampir sama dengan nomenklatur di tumbuhan. Jadi untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan. Dengan demikian kita akan mudah untuk mengidentifikasi mikroba-mikroba itu. Jadi sistem taksonomi mikroorganisme atau mikroba ini itu awalnya adalah dibuat oleh Carl von Linné ini. Nah, dia yang pertama kali membuat klasifikasi untuk mikroorganisme. Nah, klasifikasinya turunannya hampir sama dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi mulai dari kingdom, kemudian phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Jadi hampir sama dengan yang di tumbuhan. Nah, ini contohnya. Contoh eukariotik ini ya. Contoh ini kalau pada kita, nah ini, kingdomnya protista itu protozoa dan alga, filumnya ada Ciliophora, kemudian kelasnya ada Hymenostomea, kemudian ordernya ada Hymenostomia-tida, kemudian familinya ada Paramecidae, genusnya ada Paramecium, dan spesiesnya ada Paramecium caudatum. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh taksonomi untuk mikroorganisme. Nanti kalian bisa lihat misalkan coronavirus, apa taksonominya? Ya. Nah, untuk pemberian nama sama dengan tumbuhan. Jadi ada dua nama, kedua namanya dibuat miring atau digarisbawahi. Misalkan Staphylococcus aureus bisa dimiringkan atau digarisbawahi. Untuk disingkat kemudian menjadi S. aureus. Oke. Sudah selesai untuk hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak?